sampai karena keluarga Jokowi dia tidak mau melanjutkan. Ya kan? Lalu kita juga mau bukan cuma keluarga Mulyono, tapi banyak menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Misalnya Erlangga Hartarto, Ketua Golkar, yang karena ada sprindik dipaksa mundur dari posisi sebagai Ketua Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai dari KPK. Kita tahu tadi para pendekar, para tokoh melaporkan ke KPK. Ada Bang Said Didu, Refli Harun, ada Pak Prof Antoni, ada Pak Marwan Batubara, ada Eros Jarot. Dan yang menarik, ada dua yang mantan jebolan dari KPK juga, Pak Abraham Samad dan Situmorang. Saud Situmorang. Tentu Pak Marwan akan melaporkan tentang hal-hal yang terpenting dilaporkan. Tetapi sebelum ke situ, sekarang ini yang sedang menarik itu adalah penangkapan Tom Lembong. Tom Lembong ditangkap dan langsung diperiksa, jadi tersangka. Yang menarik itu bukan orang prihatin terhadap penangkapannya, tetapi banyak orang bergembira dari sisi, wah ini genderang kurang mau dibuka ini. Berani-beraninya membuka Tom Lembong. Padahal sederet Menteri Perdagangan yang melakukan hal yang sama, yang kasusnya mungkin berat-berat, kok Tom Lembong yang mungkin yang sebentar dia menjabat, kok yang dijadikan tersangka. Ini cerita sangat menarik dan kita mohon keterangan dari Pak Marwan terkait dengan ini, dan tentunya dilanjut tadi dengan hal-hal yang terpenting harus dilaporkan tadi. Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi saya kira kalau kita bicara kasus Tom Lembong, seandainya proses hukumnya itu memang secara objektif ada delik yang pantas untuk dijadikan dasar bahwa dia harus diproses, artinya hukum ditegakkan, saya kira kita tidak masalah. Ya, rakyat pasti setuju. Tapi kalau ini lebih berat kepada pertimbangan politik, maka ini kita harus protes keras. Ya, yang jelas tadi koruptor harus dibasmi, siapapun itu. Seandainya itu juga teman kita atau orang yang memang satu visi dengan kita pada saat Pilpres misalnya. Kita dukung Anies Imin karena di dalamnya ada Tom Lembong, artinya itu kan teman kita juga. Ya. Pasti kita merasa prihatin seandainya ini dilakukan hanya karena pertimbangan politik, ada aspek politik di sana. Jadi karena itu, oke, Anda main politik, tapi Anda juga dinilai oleh masyarakat. Dan jangan lupa di belakang Tom Lembong ini ada siapa, jangan sembarangan. Itu satu. Tapi tetap bahwa karena ini negara hukum, maka tegakkanlah hukum secara fair, secara adil, dan impor gula itu sudah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Dan saya kira kuotanya itu jauh lebih besar dibanding yang Tom Lembong lakukan, karena beliau menjabat mungkin hanya sekitar 2 tahunan begitu ya. Misalnya Zulkifli Hasan, lalu dulu pernah yang dari Nasdem siapa namanya, Lukita Enggar ya. Terus ada yang lain-lain, saya kira cukup banyak yang mestinya itu diproses juga. Ini kan sudah jelas. Titiknya kan soal pada impor gula ya. Ya. Para pakar kira-kira kesulitan nggak untuk membandingkan atau melihat proses impor gula itu yang terjadi pada menteri-menteri sebelumnya atau bahkan sampai Zulkifli Hasan yang tentunya lebih besar impornya itu? Iya, saya kira kalau bicara delik ya, maka delik ini harus bisa memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang, KUHP misalnya. Jangan sampai justru delik ini direkayasa, itu kita ingatkan. Nah, tapi kalau delik ini memang juga diidap oleh menteri-menteri yang
sebelum-sebelumnya ya proses juga begitu. Jangan malah ini karena masalah politik lalu entah dendam atau apa tujuan-tujuan yang lainnya kita mau ini supaya dihentikan kalau memang itu yang lebih dominan pertimbangannya. Tapi kalau pertimbangan hukum silakan proses. Tapi kalau politik yang lebih dominan, apalagi ada hal-hal yang tersembunyi di balik itu, atau mungkin juga untuk setelah itu nanti siapa karena selama ini orang ini berbeda pendapat dengan Jokowi misalnya, ya saya kira presiden harus bertindak. Ya jangan biarkan ini, saya khawatir ini di belakangnya ini ada geng Jokowi, ada Jokowi gitu kan. Jadi karena itu Pak Prabowo sebagai presiden, pemimpin tertinggi di NKRI juga harus mengendalikan. Ya jangan sampai membiarkan Jokowi masih cawe-cawe di mana-mana gitu. Ya, itu yang menarik Pak Marwan. Karena sekarang ini kan banyak tebakan-tebakan lah. Misalnya wah ini spekulasi. Prabowo barusan mencanangkan penangkapan koruptor, kemudian sudah langsung bergerak seperti ini. Atau ada orang yang menganggap wah ini Jokowi ini sakit hati sama si Lembong dengan mengatakan bahwa penjilat itu lebih besar bahayanya daripada bom nuklir misalnya gitu. Mungkin tersinggung dia bisa langsung nikah seperti itu. Apa kira-kira? Saya tidak mau berspekulasi bahwa ini karena itu. Yang saya inginkan adalah hukum ditegakkan, berlaku untuk semua, karena semua rakyat Indonesia ini berlaku sama ya di hadapan hukum. Nah, yang kedua, jangan melakukan